Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Hari ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan rohani Anda, yaitu doa Rosario, dan bagaimana doa ini berperan besar dalam membantu jiwa-jiwa di api penyucian. Pada tanggal 2 November, umat Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Arwah. Semua orang beriman sebagai waktu khusus untuk mengenang dan mendoakan jiwa-jiwa orang beriman yang telah meninggal. Tanggal ini mengingatkan Anda akan pentingnya doa bagi mereka yang sedang menjalani penyucian di api penyucian, agar mereka bisa segera bergabung dengan Tuhan di surga. Padre Pio, seorang santo yang sangat dikenal dengan devosi mendalamnya terhadap Rosario, memberi Anda banyak pelajaran berharga tentang doa ini dan kekuatan spiritualnya. Pada kesempatan ini, mari kita mulai dengan mengenal lebih dalam 8 alasan mengapa Rosario bisa menjadi tiket keselamatan bagi jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian, serta bagaimana nasihat-nasihat Padre Pio memberi Anda panduan untuk lebih mendalam dalam doa ini. Alasan pertama, salib di tengah Rosario, simbol pengorbanan Kristus. Setiap kali Anda memulai doa Rosario, Anda selalu mengawali dengan tanda salib. Di tengah Rosario terdapat salib Yesus yang mengingatkan Anda akan pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan. Pengorbanan yang membawa keselamatan bagi Anda semua, termasuk jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian. Seperti yang diajarkan oleh Padre Pio, salib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi juga harapan dan pembebasan. Padre Pio sering mengingatkan Anda untuk tidak melupakan pengorbanan Kristus di salib. Dia mengatakan, jangan pernah jauh dari salib, karena di sana terletak sumber kekuatan dan pembebasan jiwa. Oleh karena itu, saat Anda berdoa Rosario dengan niat untuk jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, mari kita pandang salib dengan penuh kasih dan mohonkan belas kasih serta penyucian bagi mereka. Alasan kedua, pengakuan iman. Menguatkan iman Anda untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Setiap kali Anda memulai Rosario, Anda mengucapkan syahadat Rasul, pengakuan iman Anda kepada Allah. Dalam pengakuan iman ini, Anda juga mengingatkan diri Anda akan persekutuan orang kudus dan kebangkitan tubuh. Padre Pio mengajarkan Anda bahwa setiap kali Anda mengucapkan syahadat, Anda tidak hanya mengaku iman pribadi Anda, tetapi juga memperbaharui ikatan Anda dengan seluruh gereja, termasuk jiwa-jiwa yang sedang dalam api penyucian. Padre Pio berkata, ibadah sejati adalah berdoa dengan iman yang tulus, terutama untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Anda. Dengan pengakuan iman ini, Anda mengingatkan diri Anda akan kebenaran besar, bahwa meskipun jiwa-jiwa di api penyucian belum mencapai kemuliaan surga, mereka adalah bagian dari gereja yang satu, dan Anda dapat membantu mereka dengan doa. Alasan ketiga, doa Bapa Kami, memohon pengampunan untuk semua. Setiap kali Anda berdoa Rosario, Anda mengucapkan doa Bapa Kami, dan dalam doa ini Anda memohon pengampunan, tidak hanya untuk diri Anda, tetapi juga untuk semua orang, termasuk jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Ketika Anda mengatakan, ampunilah kesalahan kami, Anda mengingat bahwa kata kami merujuk pada seluruh gereja, baik yang masih hidup di dunia maupun yang sedang menjalani proses penyucian di api penyucian. Padre Pio pernah berkata, janganlah berhenti berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah meninggalkan dunia ini. Mereka sangat membutuhkan doa-doa Anda untuk mencapai kedamaian abadi. Jadi, setiap kali Anda mengucapkan doa Bapa Kami dalam Rosario, marilah Anda ingat
bahwa Anda juga memohonkan pengampunan bagi mereka yang sedang menjalani penyucian di api penyucian, agar mereka dapat cepat mencapai kemuliaan surga. Alasan keempat, doa salam Maria, perantaraan Maria untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Doa salam Maria adalah bagian penting dalam rosario, di mana Anda memohon agar perawan Maria berdoa untuk Anda. Namun, mari kita ingat bahwa saat Anda memohon agar Bunda Maria berdoa bagi Anda, sekarang dan pada waktu kami mati, Anda juga meminta agar Bunda Maria mendoakan jiwa-jiwa yang telah meninggal. Padre Pio sangat mencintai perawan Maria dan berkata, Maria adalah Bunda Anda yang penuh kasih, dan tidak ada doa yang ditolak olehnya. Ia selalu ada di sisi Anda, terutama untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongannya. Ketika Anda berdoa rosario, Anda tidak hanya berdoa untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal, memohonkan perantaraan Bunda Maria untuk mereka, agar mereka diterima dengan penuh kasih di surga. Alasan kelima, misteri rosario, menghubungkan dengan penderitaan dan kemuliaan Kristus. Rosario terdiri dari 50 doa salam Maria, yang masing-masing berhubungan dengan misteri kehidupan Kristus. Dua misteri yang sangat penting bagi jiwa-jiwa di api penyucian adalah misteri sedih dan misteri mulia. Dalam misteri sedih, Anda merenungkan penderitaan Kristus, yang termasuk saat Ia ditusuk di sisinya. Dari tempat tusukan itu mengalir darah dan air, sumber keselamatan bagi jiwa-jiwa Anda, termasuk mereka yang ada di api penyucian. Padre Pio berkata, penderitaan adalah jalan menuju kebangkitan. Anda harus mengenal dan menerima penderitaan seperti yang dilakukan Kristus. Dengan merenungkan misteri sedih dan misteri mulia, Anda juga memohon agar jiwa-jiwa yang sedang menderita dapat segera dipersiapkan untuk kebangkitan yang penuh sukacita. Alasan keenam, doa Fatima, doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Salah satu doa yang sangat kuat dalam rosario adalah doa Fatima, yang diberikan oleh Bunda Maria kepada 3 anak gembala di Fatima. Doa ini memohon agar jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian dibebaskan dan dibawa ke surga. Ketika Anda berdoa rosario, Anda mengakhiri setiap dekade dengan doa Fatima, memohon belas kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa ini. Padre Pio mengatakan, doa rosario adalah doa yang penuh dengan kasih dan pengorbanan. Melalui doa ini, Anda dapat membantu jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, terutama mereka yang terperangkap dalam api penyucian. Mari kita terus berdoa rosario dengan penuh keyakinan agar jiwa-jiwa yang membutuhkan dapat segera dipersembahkan kepada Tuhan untuk mengalami kedamaian abadi. Alasan ketujuh, kesaksian para santo, rosario sebagai pembebas jiwa-jiwa di purgatorium. Banyak santo dan santa yang telah memberikan kesaksian tentang kekuatan doa rosario untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Santo Padre Pio adalah salah satu contoh besar. Ia sangat percaya bahwa doa rosario memiliki kekuatan untuk membantu jiwa-jiwa ini mencapai kedamaian abadi. Padre Pio berkata, rosario adalah doa yang penuh kuasa. Jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian sangat bergantung pada doa-doa Anda. Melalui doa ini, Anda membantu mereka melintasi jalan menuju surga. Ketika Anda berdoa rosario, Anda juga mengingat kesaksian para santo yang telah mengungkapkan betapa besarnya manfaat doa rosario bagi jiwa-jiwa di purgatorium. Alasan kedelapan, Maria, Bunda Gereja, perantaraan, Ibu yang penuh kasih. Terakhir, Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Dan sebagai Bunda Gereja, Dia tidak pernah meninggalkan jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian. Sebagai Ibu yang penuh kasih,
Bunda Maria selalu memperhatikan dan menghibur jiwa-jiwa yang berada dalam proses penyucian. Padre Pio selalu mengingatkan Anda untuk tidak lupa berdoa kepada Bunda Maria, karena Maria adalah pelindung Anda yang dengan penuh kasih akan menuntun Anda dan jiwa-jiwa yang menderita menuju kedamaian abadi di surga. Melalui perantaraan Bunda Maria, Anda dapat membantu jiwa-jiwa yang membutuhkan penghiburan dan penyucian, agar mereka dapat segera menikmati kebahagiaan kekal. Saudara-saudari terkasih, melalui 8 alasan ini, Anda dapat melihat betapa pentingnya doa rosario dalam membantu jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian. Dengan perantaraan perawan Maria dan doa rosario, Anda dapat memberikan dukungan rohani kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan kelegaan dan penyucian mereka. Semoga dengan setiap doa rosario yang Anda panjatkan, Anda semakin mendalam dalam persatuan dengan gereja yang satu, baik yang hidup di dunia ini maupun yang telah berpulang. Dengan keyakinan penuh, mari kita berdoa agar setiap jiwa yang menderita di api penyucian segera dipersiapkan untuk menerima kebahagiaan yang kekal di surga. Padre Pio mengingatkan Anda bahwa jangan pernah lelah berdoa, bahkan untuk jiwa-jiwa yang tidak Anda kenal. Setiap doa yang Anda persembahkan untuk mereka membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga mengajarkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia jika dipanjatkan dengan tulus dan penuh kasih. Jadi, mari kita berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa setiap salam Maria yang Anda ucapkan, setiap misteri rosario yang Anda renungkan, tidak hanya membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan, tetapi juga membantu jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan doa Anda. Semoga dengan setiap doa yang Anda panjatkan, Tuhan menerima mereka dalam pelukannya yang penuh kasih dan memberi mereka kedamaian abadi. Mari kita tutup dengan doa bersama, mengingatkan diri Anda akan pentingnya kasih dan belas kasihan yang tidak hanya berlaku untuk Anda yang masih hidup, tetapi juga untuk saudara-saudari Anda yang telah meninggal dan sedang menjalani penyucian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh harapan, membawa doa-doa kami untuk jiwa-jiwa yang sedang menderita di api penyucian. Kami mohon, terimalah mereka dalam belas kasih-Mu yang tak terbatas, dan bimbinglah mereka menuju cahaya surga yang abadi. Dengan perantaraan Bunda Maria, kami mempersembahkan doa rosario ini dengan penuh iman, memohonkan pengampunan dan penyucian bagi jiwa-jiwa tersebut. Semoga mereka, dengan bantuan doa-doa kami, segera memperoleh kedamaian yang sempurna di hadapan-Mu. Amin. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.